师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿佛。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, 感恩上人开始. Ya, session saja sebelum kita memasuki intisari dari sifat siang pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan, host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，世代调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Ya, selamat pagi sesung sece semuanya. Kangen kepada tim host yang sudah menyiapkan materi sifat siang di pagi hari ini dan juga kepada para host ya dan co-host yang bertugas. Kangen juga kepada sesung sece yang sudah menyiapkan waktu dan menyiapkan batin ya untuk sama-sama menyimak sifat siang di pagi hari ini. Ya, hari ini masih tentang perumpamaan ya, sesung sece ya. Hari ini saya ditemani oleh Mitra Baji Sri Haryati Sece.
Mungkin Sece mau menyapa, silakan Sece. Ya, 感恩三人开始。Selamat pagi, Sani Sece. Selamat pagi, Sesiung Secemen. Ya, sangat bersuka cita ya hari ini kita bisa hadir di Zoom pagi hari ini untuk menghirup harumnya Dharma Xun Pa Xiang ya. Nah, dari 7 perumpamaan, nah hari ini kita memasuki perumpamaan yang kelima ya, yaitu perumpamaan mutiara di balik baju. Nah, saya persilakan Sani Sece untuk mulai membaca intisarinya. Silakan Sece. Sece. Baik ya, Sece. Mari kita sama-sama menyimak intisari dari perumpamaan yang kelima ini ya, perumpamaan mutiara di balik baju. Poin intisari yang pertama, setiap Buddha yang terlahir di saat akhir mesti membabarkan sutra teratai hingga selesai agar setiap orang mengetahui bahwa ada sebutir mutiara berharga pada dirinya. Mendengarkan Dharma agar kita mengetahui bahwa mutiara berharga yang telah diberikan kepada kita, apakah kita ada menggunakannya? Jika kita tidak menggunakannya, artinya tidak paham. Kita ada menggunakannya, mutiara ini dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, memperkaya jiwa kebijaksanaan kita. Setelah Buddha memberi peramalan kepada Purna Maitrayani Putra dan 500 orang arahat, para murid demi ingin mengungkapkan maksud bahwa mereka telah mengerti dan merasa malu. Perumpamaan yang secara bersamaan mereka utarakan. Para murid merasakan diri sendiri seperti orang yang miskin dan melarat, dan Buddha sebagai kerabat yang kaya berlimpah. Dan juga Dharma menunjukkan bahwa semua orang bisa mencapai kebudayaan. Ini adalah mutiara berharga yang diikatkan di balik baju. Ya, Sesiung Sece, ini episode kali ini perumpamaan mutiara di balik baju ya. Itu dari bab ke-8 ya, dengan judul bab peramalan 500 murid. Jadi perumpamaan ini menggambarkan pentingnya bagi kita untuk mengenali potensi kebudayaan dalam diri kita dan juga setiap orang ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri sendiri dan juga tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, meskipun kadang kita tidak menyadari ya mutiara yang ada di dalam diri kita ini sehingga kita tidak menghargainya ya karena mungkin tertutup ya oleh kegelapan batin dan juga banyaknya karma ya dan terus kita terus menderita di dalam siklus kehidupan ini. Nah, jadi Sesiung Sece dengan mendengarkan Dharma seperti ini ya, Sesiung Sece ya, setiap hari menyimak Siang, kita mulai menyadari ya, ini kan setiap hari kita menyimak, setiap hari kita mendengar apa yang disampaikan oleh Master, sedikit atau banyak kita pasti akan bisa menyadari dalam diri kita itu juga sebenarnya ada mutiara yang berharga ini yang telah kita miliki sejak lama ya, yaitu apa Sesiung Sece, benih kebudayaan ya, benih kebijaksanaan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita dan setiap orang yang Sesiung Sece ya. Tapi apakah kita menyadarinya? Apakah kita setelah menyadari, apakah kita juga memanfaatkan mutiara ini Sesiung Sece? Ya, jadi jika kita tidak memanfaatkan mutiara yang ada dalam diri kita, berarti kita belum memahami nilai berharga dari mutiara ini, ya, yang sebenarnya merupakan potensi bagi kita ya untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan juga mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita, welas asih hingga bisa mencapai pencerahan. Nah, tapi karena ketidaktahuan ya dan kegelapan batin, kita sering tidak menyadari ya keberadaan mutiara ini. Kadang dalam keseharian kita juga sering ya Sesiung Sece ya, kita tidak menyadari barang-barang ataupun orang-orang di sekitar kita sampai kita kehilangan. Sampai kita kehilangan baru kita bisa menyadari, oh ternyata selama ini saya memiliki ini, tetapi saya tidak menyadari dan tidak menghargainya. Jadi sama juga seperti ini ya Sesiung Sece ya. Jadi Dharma yang kita dengar setiap hari itu jika hanya sebatas kita dengar tapi tidak
merenungkannya, tidak mempraktikkannya dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa memahami nilai kebenaran ya, nilai kebenaran yang ada di dalam Dharma yang kita dengar itu. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi ya, Session Seje tentang Buddha memberi peramalan kepada Purnama Kayani Putra dan 500 orang arahat. Dan kemudian mereka merasa malu. Kenapa Session Seje? Karena mereka juga baru menyadari ya bahwa selama ini hidup mereka itu seperti orang miskin, padahal mereka itu memiliki kekayaan yang besar, yang besar ya dalam diri mereka. Jadi apalagi kita sebagai makhluk awam ya, Session Seje kita harus banyak merenung Session Seje. Mungkin dengan samadhi dan mungkin dengan konsentrasi benar ya kita pelan-pelan bisa menyadari bahwa apakah kita sudah menyadari ada mutiara dalam diri kita? Apakah kita sudah memanfaatkan potensi kebudayaan yang ada dalam diri kita? Ya, jadi seperti relawan dari Afrika ya, Session Seje ya, Master sering mengatakan Master sangat menyayangi relawan dari para Afrika. Ya, kenapa Session Seje? Karena Master mengatakan bahwa walaupun mereka hidup di negara yang miskin, tetapi mereka juga bisa menjadi bodhisattva dunia yang ikut bersumbangsi. Jadi kita juga harus seperti itu ya, Session Seje. Kita harus menghargai potensi kebudayaan yang ada di dalam diri kita. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut ke poin kedua. Silakan, Sri Seje. Baik, saya akan lanjut poin kedua ya. Sebenarnya yang Sang Buddha ajarkan kepada kita adalah Dharma kendaraan besar. Sama seperti memberikan kepada kita sebutir mutiara mani. Namun kita tidak mengerti untuk menggunakannya. Sesungguhnya harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Di tengah proses praktik jalan bodhisattva dengan sendirinya ada berkah pahala. Mengapa kita begitu miskin melarat dan kurang beruntung adalah karena kita tidak menjalin jodoh baik secara meluas. Perumpamaan ini sedang memberitahu kita bahwa setiap orang memiliki hati bodhi. Sifat kebudayaan ini juga memiliki hati Buddha, bawaan lahir. Di dalam baju seperti ini tersembunyi sebuah mutiara berharga di tubuh kita. Nah, kita terus membawanya di tubuh tanpa kita ketahui. Ajaran Buddha membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki hendak memberikan kita sebenarnya setiap orang memiliki sifat kebudayaan. Hati yang tersadarkan, hati bodhi. Nah, setiap orang seharusnya membangkitkan ikrar untuk mencapai kebudahan. Ini adalah poin penting yang ingin dibahas dari perumpamaan mutiara berharga. Nah, sesuai kita semua sebenarnya mempunyai mutiara yang begitu berharga di balik baju kita. Bahkan diikat ya di baju kita. Demikian tentunya enggak gampang ya jatuh maupun hilang. Tetapi kita sendirinya yang tidak sadar ya. Kita bahkan mencarinya kemana-mana mutiara yang berharga. Nah, Sang Buddha maupun Master berulang kali menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hati yang murni. Dan hati Buddha bagaikan mutiara yang diikat di baju kita. Nah, sebenarnya yang Sang Buddha ajarkan kepada kita adalah Dharma kendaraan besar ya. Sama seperti memberikan kita sebutir mutiara mani. Bagaimana menggunakan sebutir mani ini? Yaitu dengan mempraktikkan jalan bodhisattva. Kita memupuk berkah dalam proses mempraktikkan jalan bodhisattva. Kita melatih diri, kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Janganlah kita terus-menerus menjadi orang yang miskin dalam batin. Tapi kita menjadikan Buddha sebagai kerabat yang kaya berlimpah. Nah, sangat bersyukur ya kita di barisan Tzu banyak kesempatan untuk bersumbangsi serta menjalin jodoh baik secara luas. Tinggal kita plan ya untuk mengsisihkan waktu untuk bersumbangsi.
kita hendaknya bersungguh hati dalam merencanakan aktivitas seharian kita agar kita dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, ya, baik sampai di sini kita lanjut ke poin berikutnya. Ya, Kak En, Selit Sece. Ya, kita lanjut ke poin intisari yang ketiga. Meskipun para makhluk memiliki sifat hakiki kebudayaan, namun orang awam tetap saja menjadi orang awam dikarenakan jeratan kerisauan yang disebabkan oleh ketidaktahuan yang dinamakan tata gata dalam ikatan. Gudang pusaka milik kita bukan saja telah lama tersimpan di dalam pakaian dan belum ditemukan, malah masih tertutup pula oleh noda debu. Tujuan Buddha membabarkan Dharma bukan hanya untuk mengingatkan bahwa di tubuh kita telah punya mutiara berharga, tetapi juga agar kita mempunyai kesempatan menggunakan percikan air Dharma menakjubkan ini untuk membersihkan sebutir mutiara yang cemerlang ini. Pada zaman penuh kegelapan batin yang berat seperti ini, orang-orang menjalani hidup tidak lagi menggunakan kebijaksanaan, tapi menggunakan pengetahuan umumnya. Sehingga kerap terjadi perselisihan, ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Di tengah kondisi yang penuh kekacauan, jalan satu-satunya adalah harus segera melakukan pertobatan besar. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan juga oleh Sri Suci ya, bahwa kita itu sebenarnya setiap makhluk itu memiliki sifat hakiki kebudayaan ya, tapi karena kebanyakan dari kita itu masih terjerat oleh kerisauan ya, kebingungan ya, dan juga penderitaan, sehingga kita tidak menyadari mutiara yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Nah, kemudian Buddha hadir ke dunia itu tidak hanya untuk memberitahu bahwa kita memiliki mutiara di dalam diri kita, tetapi juga memberikan air dharma, ya, air yang ajaran yang mencerahkan ya, dan bisa menyucikan batin kita itu dari kegelapan batin. Jadi air dharma ini air yang bisa membersihkan debu yang menyelimuti batin kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa dalam diri kita itu sebenarnya memiliki mutiara yang sangat berharga ini. Nah, jadi apakah sederhana itu ya sesungguhnya hanya dengan air dharma seperti itu, tapi dan dengan menyadari mutiara begitu saja, apakah kita sudah bisa mencapai pencerahan? Pasti enggak ya sesungguhnya, apalagi tadi juga disebutkan bahwa sekarang ini kita sedang di zaman kemunduran Dharma ya, sesungguhnya zaman yang penuh dengan kegelapan batin yang sangat berat dan penuh kekacauan ya, semakin banyak konflik dan perselisihan antara manusia ya. Di sesungguhnya yang kalau ikutin berita dunia akhir-akhir ini pasti update juga ya sesungguhnya. Akhir-akhir ini kan berita tentang kebijakan ekonomi dari Amerika itu memberikan dampak secara global ya, sampai China juga sudah bersuara untuk siap perang. Ya, bukan hanya perang tarif, bukan hanya perang dagang, tapi dengan tegas siap perang dalam bentuk apapun. Waduh, ini ngebayanginnya juga dari juga sih ya, sosial. Nah, inilah konflik-konflik ya, konflik-konflik yang terus ada di dunia ya, sosial. Jadi kita balik lagi ke topik ya, sosial. Jadi ini tadi cerita tentang konflik, jadi langsung out of topic ya. Baik, jadi maksudnya itu karena semakin banyaknya konflik yang ada di dalam kehidupan kita itu, kita harus melakukan pertobatan ya, sesungguhnya pertobatan besar di zaman kemunduran Dharma yang penuh kekacauan ini. Pertobatan untuk kita bisa menyadari ya, dan bisa melepaskan noda batin kita ya, pengakuan akan kegelapan batin yang telah membelenggu dan menjerat kita selama ini,
Dan kemudian kita harus dengan niat tulus untuk bisa melatih diri ya, terus melatih diri bisa kembali lagi ke sifat hakiki kebudayaan yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita yang melalui otobatan ini ya, suci melalui air dharma ini yang akan terus menetes dan membersihkan debu yang menutup kemurnian dari batin kita. Oke, silakan berikutnya Suci. Nah, saya akan lanjut poin keempat. Para Buddha dan Bodhisattva menjelma di dunia untuk memberi pengajaran. Senantiasa mengajarkan Dharma kepada kita. Namun kita masih tetap mengembara di 3 kelompok alam. Kegelapan batin para makhluk adalah jalan Bodhi kita. Jalan Bodhi bagi para praktisi. Kita seharusnya menjadikan penderitaan di dunia ini sebagai ladang pelatihan bagi para bodhisattva. Sang Buddha memberitahu kita juga Sang Buddha memberitahu kita juga bahwa kita bisa mencapai kebudayaan di masa mendatang. Jadi kita sendiri sangat meyakininya seperti orang miskin mendapatkan mestika. Sukacita ini tidak dapat dideskripsikan lagi. Selama kita bersedia untuk bersumbangsi, sebenarnya pahala kebajikan kita ternyata bisa juga terakumulasi sangat banyak. Ketika benih, sebab, dan kondisi mendukung matang, kita bisa menghayati sepenuhnya semua prinsip kebenaran. Ternyata kita adalah orang yang penuh kekayaan. Jadi hendaknya masuk ke kerumunan orang banyak untuk mengakumulasi harta dharma dari pahala kebajikan. Nah, sekarang kita memiliki kesempatannya. Hendaknya kita menggenggamnya erat-erat. Kesempatan adalah perubahan yang terjadi karena sebab dan kondisi. Nah, kita harus siap untuk menerima kesempatan ini. Bersedia untuk bersumbangsi, mengakumulasi pahala kebajikan. Karena kita sebenarnya adalah orang yang kaya, yang memiliki harta benda. Kita memiliki mutiara. Barang yang berharga ini disimpan terus juga tidak ada gunanya ya sejauh bahkan bisa bernoda akhirnya. Nah, kita harus menggunakannya. Jadi hendaknya kita masuk ke kerumunan orang banyak untuk mengakumulasi harta dharma dari pahala kebajikan. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Ya, poin kelima, ada banyak kondisi dalam kehidupan dan semua orang tidak tahu sedang menempatkan dirinya di dalam rumah terbakar. Master mulai memanggil semua orang untuk keluar. Kita setiap orang di mata Master seperti orang yang tidak mengerti permasalahan. Kita tidak tahu diri kita sendiri begitu miskin. Kita masih memamerkan di depan Master bisnis kita seberapa besar. Master perlahan-lahan mendekati kita. Setelah kita masuk ke dalam, menemukan ada bodhisattva pelestarian lingkungan, ada bodhisattva akar rumput, ada dokter. Ini adalah perumpamaan tanaman obat, yaitu ada rumput besar, ada rumput kecil. Master ingin mencakup keseluruhan 3 jenis kapasitas. Semua dapat menerima kelembaban air dharma ini. Adalah Master memandang semua dengan setara. Master menggunakan 4 misi utama Ceci, mulai menjejaki kota gaib. Setelah kota gaib ini selesai, Master akan memberikan mutiara berharga kepada setiap orang. Master berkata akan terus berjalan ke depan. Bagi yang tidak dapat mengikuti Master, tidak ada waktu berbalik untuk terus menarik kita. Ketika kamu menghargai mutiara berharga tersebut, kamu akan terus mengikuti Master melangkah maju. Ya, Suci sebenarnya kita semua ini di Ceci ini harus sangat kangen ya, harus sangat bersyukur kita memiliki Sangren, kita memiliki Master yang menjadi guru spiritual kita, ya, guru dharma kita.
Jadi master itu seperti sosok yang menjahitkan mutiara di baju kita, ya, dan membantu kita untuk bisa menyadarinya. Karena master melihat kita ini sebenarnya masih sangat miskin, ya, bukan miskin materi ya Sesiung Setia, tapi miskin eh, miskin kesadaran dan miskin kebijaksanaan, sehingga master memberikan kita ini, setiap muridnya ini, eh, mutiara yang berharga. Ya, master juga menyampaikan ketika kita menyadari mutiara dalam diri kita, hidup kita itu tidak lagi dipenuhi oleh penderitaan, ya, tetapi dipenuhi oleh harapan dan kebijaksanaan. Ya, Sesiung Setia master dalam kondisi apapun, ya, entah itu tanpa henti, terus terus berusaha keras ya untuk bisa menyampaikan Dharma, ya, terus mengingatkan kita, ya, Sesiung Setia, coba kita fokus, sama-sama fokus dan bersungguh hati ya menyimak eh, kalimat baris akhir ya dari poin ketiga ini. Master tidak ada waktu berbalik untuk terus menarik kita. Ya, Sesiung Setia, kita saat ini kita paham sekali ya dengan kondisi kesehatan master, tetapi master tidak pernah menyerah, Sesiung Setia. Dulu kebijaksanaan dan pelatihan diri saya masih kurang, Sesiung Setia, saya juga sempat mundur ya. Saya sempat eh, ke kota gaib dulu sebentar ya, Sesiung Setia. Tapi saat ini eh, mudah-mudahan saya sudah bertekad dan semoga Sesiung Setia semua juga ya, terutama yang sudah dilantik oleh master, juga mempunyai tekad yang sama. Ya, kita melihat master dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun tuh tidak pernah menyerah begitu saja ya, untuk bisa bertemu dengan murid-muridnya, untuk bisa terus menyampaikan Dharma dan memberikan mutiara yang berharga kepada murid-muridnya. Jadi Sesiung Setia kondisi apapun, kesulitan apapun, ya, please Sesiung Setia jangan mudah menyerah ya, Sesiung Setia jangan hanya karena kondisi tertentu, hanya karena orang-orang tertentu itu membuat kita mundur ya. Kita harus menggenggam waktu dengan sangat baik ya, Sesiung Setia. Saya pernah menyimak salah satu sharing ya, Coke ya, dari Sefu ya. Sefu itu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Master ya. Master menyampaikan eh, 心里会有脚颤的时候，身体会有病痛的时候，精神也会有疲倦，身体也会有劳累。这是感觉到有生命二法院做到最后。Jadi Master menyampaikan ada saatnya Master juga batin Master itu juga mengalami pertentangan. Master juga bisa merasakan tubuhnya sakit, merasakan jiwanya lelah, dan tubuh kehabisan tenaga. Tetapi Master mengatakan, Master merasa bahwa Master punya misi dan akan melakukannya sampai akhir. Master bahkan menambahkan, 苦在弟子，痛在我心里. Ya, Master sampai mengatakan penderitaan ada pada murid-murid Master, tetapi Master bisa merasakan penderitaan yang sama ya di batin Master ya. Sampai seperti itu Sesiung Setia. Jadi kita melihat Master yang tidak pernah menyerah ya dalam kondisi apapun. Apakah kita akan mudah menyerah, Sesiung Setia? Jadi Master juga selalu mengingatkan waktu itu sangat cepat berlalu ya, Sesiung Setia. Jadi kita harus segera melakukan pertobatan ya, dan kembali untuk menyadari dan memanfaatkan mutiara yang sudah ada di diri kita. Ya, jadi kalaupun ada satu kondisi ataupun karena gesekan dengan satu orang, coba kita renung kembali, Sesiung Setia. Seperti semalam yang juga sudah disampaikan oleh Sucin Sesiung tentang perumpamaan kota gaib ya. Jadi ketika kita merasa ada gesekan, kita merasa lelah, kita boleh berhenti sejenak di kota gaib, Sesiung Setia. Tapi kita jangan berhenti ya, dan tetap
harus melanjutkan kembali langkah kita ke depan. Ya, Master juga tadi sudah mengatakan tidak akan berbalik dan menunggu untuk menarik kita kembali Susyong Sece. Ya, jadi kita harus benar-benar bersungguh hati merenungkan kalimat terakhir ini ya, Susyong Sece. Oke, baik. Silakan berikutnya. Kang Sece. Ya, tadi seperti Sece katakannya, berhenti sejenak ya. Nah, 休息是为了走更长的路. Nah, berhenti sejenak adalah untuk menepati jalan yang lebih panjang ya. Nah, saya lanjut ke poin ke-6. Master membimbing insan Tzu ke jalan Bodhisattva menggunakan 4 misi utama Tzu dan 8 jejak Dharma sebagai metode untuk mengamalkan prinsip dan pemikiran dari sutra. Namun, sangat berharap semua orang lewat menjalankan Tzu dapat menghayati kebenaran sejati ajaran Buddha. Sejarah bantuan internasional kita, kisah Kali Angke Indonesia boleh dikatakan adalah kasus yang sangat-sangat berhasil. Mendapatkan pengakuan dari Presiden Indonesia, bahkan mendapatkan pengakuan dari PBB. Selain mendirikan stasiun TAI TV, juga berikrar membangun rumah sakit Tzu. 4 misi utama 8 jejak Dharma yang benar-benar realisasikan di luar Taiwan adalah Indonesia. Insan Tzu Indonesia mulai dari tahun 1994 mendapatkan mutiara berharga dan Dharma menakjubkan dari jalan Bodhisattva Tzu. Setiap kali tidak mendapatkan cara untuk menggunakannya, akan pulang dan meminta petunjuk dari master. Dan setiap kali hasil dari mengamalkan sesuai yang diajarkan membuat pemerintah dan rakyat di Indonesia semuanya mendapatkan perubahan besar dalam kehidupannya seperti anak miskin dalam perumpamaan mutiara di balik baju. Nah, sesungguhnya di poin ini mengingatkan kita bahwa betapa bersyukurnya kita sebagai insan Tzu Indonesia. Di sini di Indonesia penuh dengan ladang berkah. Hanya tergantung kepada kita apakah bersedia untuk memupuknya. Izinkan saya bercerita sedikit ya. Nah, awalnya saya jadi relawan Tzu itu bukan dari Medan, bukan dari Indonesia. Saya relawan dari Singapura. Di situ yang memegang menjadi PIC kasus adalah komite dan kita hanya mendampingin komite dan juga ya dibimbing komite untuk antar santunan dan Kuan Huai Kat En Hu ya. Nah, lain dengan di sini ya. Pertama kali saya diajak oleh mentor saya survei kasus. Mentor saya berseragam abu putih. Nah, mentor saya ini udah memegang banyak kasus. Ya, saya dibimbing dan juga diberi kesempatan ya untuk menganalisis keadaan Kan En Hu dan membawa kasus untuk dirapatkan. Nah, mungkin karena terlalu banyak kasus ya, jadi di sini kita berkesempatan untuk terjun dan praktek. Nah, ladang berkah di Indonesia sangat-sangat banyak. Banyak baksos yang kita adakan untuk kita bisa terjun ke masyarakat memberi bantuan. Nah, setiap kegiatan adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita belajar, praktek, melatih diri, dan juga menjalin jodoh yang baik. Nah, seperti yang disampaikan, Dharma ada di mana-mana. Dharma ada di setiap langkah, setiap action kita. Nah, jadi kita hendaknya bersyukur ya, dan bersukacita, dan siap untuk menerimanya. Bersyukur kepada master ya, dan juga pendiri Tzu di Indonesia sudah membentangkan jalan yang begitu luas untuk kita menjalani. Nah, kita tinggal ikut jejak master ya. Nah, 别让上人忧虑啊，jangan mengkhawatirkan master. Kadang saya juga mensia-siakan waktu ya.
dan juga bersyukur dengan adanya Sun Fasyangnya. Ya, dan juga Mitra Bajik yang selalu mengingatkan saya untuk lebih bersungguh hati dalam melakukan apa saja. Nah, baik sampai di sini kita lanjut ke poin berikutnya. Sejak. Ya, Kangen Sri Seje. Ya, poin ketujuh, Buddha hanya bisa mengajarkan metode kepada kita dan ajaran sejati berada pada diri kita sendiri, bukan memohon dari tempat lain. Kita sendiri harus membuktikannya. Diri sendiri tersadarkan supaya bisa memiliki kondisi yang sama dengan Buddha. Harta kekayaan dalam batin sendiri tidak perlu bergantung pada orang lain, masih bisa membantu yang lain. Sekarang kita sudah berjalan di jalan yang agung ini sehingga bukan hanya diri sendiri tersadarkan, masih harus menyadarkan orang lain sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna. Setiap orang haruslah dengan tekun bersungguh hati. Ya, Sesung Sece ini di poin ini kita bisa lihat ya Sesung Sece bahwa Buddha tidak meminta kita untuk memohon dari luar ya Sesung Sece karena kita semuanya sebenarnya sudah memiliki mutiara yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita hanya butuh ketekunan dan kesungguhan hati. Buddha sudah membentangkan jalan dan kita di Suci juga Master sudah menunjukkan jalan dan juga sudah memberikan kita mutiara yang berharga ya sejak kita bisa menyimak Dharma setiap pagi. Jadi kita sendiri yang harus berjalan untuk bisa menyadari mutiara di dalam diri kita ya dan dengan air Dharma bisa memurnikan kembali batin kita. Jadi ketika kita bisa menggunakan mutiara yang dalam diri kita itu dengan hidup penuh kesadaran ya dan kebijaksanaan, maka kehidupan kita juga akan berubah ya sesungguhnya. Jalan menuju kebudayaan itu bukan lagi sesuatu yang sangat jauh ya, tapi kita sudah menuju ke akhir dari jalan kebudayaan. Jadi langkah demi langkah itu kita harus dengan tekun dan bersungguh hati. Oke, baik, Sejeng mungkin ini adalah poin intisari yang terakhir ya, Sejeng. Kita sama-sama mendengarkan sharing. Ini kita persilakan dulu Sejeng ya untuk menyampaikan. Silakan Sejeng. Oke, kanan ya Sejeng. Selamat pagi Sani Sejeng dan Sri Sejeng. Selamat pagi Sejeng kanan Sang dan Kaiser. Dan terutama juga ya kanan tim Simpasian. Apakah Sejeng ada merasa sukacita nggak selama seminggu ini ya? Nah sebenarnya benar-benar ya perumpamaan ini merupakan metode terampil yang ditampilkan sesuai dengan zaman. Zaman di mana sih ya? Zaman seperti apa sehingga perumpamaan ini dirasakan sangat tepat. Maksud sering mengatakan ya banyak orang keberatan bahwasannya ceramah Buddha itu sangat panjang sehingga orang bosen. Zaman sekarang orang maunya kalau mendengar ceramah itu ya, Master mengatakan ada yang minta dia hanya ceramah beberapa menit. Master mengatakan tidak mungkin ya. Nah, kemudian waktu itu ya kira-kira mungkin 7-8 tahun lalu Dai TV mengeluarkan episode kartun yang sekitar berdurasi 1,5 menit. Tetapi kemudian sepertinya tidak ada manfaatnya, kemudian tidak ditayangkan lagi. Nah, selama seminggu ini ya, nanti sampai dengan Senin perumpamaan ke-7, Minggu tidak ada ya. Besok ada perumpamaan mutiara juga ya, di atas kepala atau jambul. Nah, apa sih yang Sesung Sece dapatkan ya? Ini yang paling penting. Karena Sesung Sece mungkin hanya menggunakan waktu 30 menit atau 1 jam ya. Atau kalau Sesung Sece merasa ada sesuatu yang perlu Sesung Sece ya, ulang karena menarik ulasan dari moderator, sharing dari Sesung Sece bisa mengulang juga di YouTube ya. Karena ini merupakan metode yang paling singkat, paling praktis sesuai zaman. Sesung Sece tidak bisa mendapatkan lagi ya demikian saktinya satu ajaran Buddha yang bisa demikian singkat. Ya, jadi ketika perumpamaan rumah terbakar, Master mengatakan banyak orang tersadarkan. Ya, kemudian pada saat anak miskin lebih banyak lagi
pengusaha yang tersadarkan. Jadi kenapa seperti itu Sisung Cice? Semua dari perumpamaan ini mengikuti kepada kapasitas. Dan yang saya masih berpikir-pikir ya, hari ini menyangkut Indonesia ya Sisung Cice. Tapi Sisung Cice, ini satu peringatan dan mawas diri juga ya. Sangat luar biasa ya, Indonesia mampu membersihkan Kali Angke. Tadi Stephen Huang Sisung mengatakan ini sangat-sangat sukses. Tetapi Master mengingatkan bahwasannya coba inventarisir ya. Inventarisir apa sih yang kita lakukan. Dan jangan lupa inventarisir apa yang belum kita lakukan. Ya, jadi berkah dan kebijaksanaan harus selaras. Saya izin share screen ya. Mungkin hari ini tahu ya apakah lebih singkat atau lebih panjang. Saya mencoba tetap mengulang secara sederhana ya, secepat-cepatnya. Oke, mohon kita sama-sama fokus sebentar. Nah, hari ini kita memasuki bab ke-8. Bab ke-8 itu kita ingat ya, Sisung Cice, judulnya Peramalan kepada 500 orang murid. Sebelumnya kita tahu ya, 1 murid, kemudian 4 murid, hari ini 500 murid. 1 murid ini izinkan saya mengulang, Sariputra, 4 murid, Kasyapa, Katyayana, Subhuti, dan Maugalyayana. Ya, mereka adalah tetua di kelompok Sangha pada 2500-an tahun lalu. Setelah itu, kelompok ketiga ini adalah 500 orang murid yang dipimpin oleh Purna Maitrani Putra. Ya, Purna Maitri Putra secara singkat keunggulannya apa sih? Dia mampu pergi ke tempat-tempat yang para murid lainnya tidak berani pergi. Kenapa? Karena pada saat itu ya terjemahannya kira-kira di negeri yang barbar. Nah, jadi di sini kita berpikir kembali ya, sudah perumpamaan kelima. Perumpamaan pertama disampaikan Sang Buddha, perumpamaan kedua merupakan respon dari keempat murid, perumpamaan ketiga merupakan apa ya disampaikan oleh Sang Buddha ya. Jadi perumpamaan rumah terbakat, perumpamaan anak miskin, kemudian perumpamaan benar ya, perumpamaan rumah terbakar, perumpamaan anak miskin, kemudian perumpamaan tanaman obat ya. Kemudian yang kemarin adalah perumpamaan apa ya, Sisung Cice masih ingat? Kota gaib, oke kanan ya. Gaib. Luar biasa ya Joni Sisiung ya. Nah ini namanya sharing ya. Karena saya juga kadang bisa lupa ya Sisiung Cice. Nah jadi di kota gaib itu Sang Buddha mencerahkan ya. Berhasil mencerahkan Purna dan kelompoknya 500 orang murid. Pertanyaannya adalah apakah benar kelompok 500 murid ini semuanya berkapasitas rendah? Ya tidak ya Sisiung Cice. Kapasitas ini sebenarnya tidak mengikuti sebenar-benarnya secara aktual ya. Kenapa? Ini hanyalah sebuah sebuah kira-kira kalau bahasa sekarang adalah skenario dari Sang Buddha agar sutra ini bisa bermanfaat di kemudian hari seperti sekarang ya di 2500 tahun lalu orang bisa merasa saya seperti yang mana. Bukan hari ini kalau saya tercerahkan setelah mendengar perumpamaan mutiara di balik baju, saya orang bodoh, orang kapasitas rendah. Tidak ya Sisung Cice. Tetapi semuanya mengikuti jalinan jodoh. Saya tepatnya dengan perumpamaan mana sih ya? Ketika COVID kita mulai membahas ini secara bersama ya, Joni Sisung mengatakan, saya cocok ya dengan perumpamaan rumah terbakar. Nah ini mengikuti jalinan jodoh ya. Ya tapi kalau Joni Sisung memang kapasitasnya tinggi dan tajam ya. Oke, jadi hari ini Master seperti biasa juga ceramah dan juga ada para ahli ya memberikan kita pemahaman-pemahaman tentang perumpamaan ini. Kemudian juga banyak contoh ya, Sije juga muncul, ada Sume Sije dan ada ya anak dari Kali Angke dan Stephen Huang Sisiung. Dan tentu saja Sisiung Sije harus ingat ada narator yang membuat kesimpulan yang sangat padat dan sangat tajam. Oke, mari kita ulang sedikit lagi secara bersama ya. Yang pertama adalah perumpamaan terbakar. Nah, kita mesti ingat kembali bahwasanya perumpamaan ini dibuat menyesuaikan dengan kapasitas. Jadi kejadian ini adalah terjadi di puncak Gunung Nasar ya, 2500 tahun lalu. Setelah 42 tahun membabarkan Dharma, pada akhirnya tahun ke-43 ya, lebih kurang 7 tahun lebih. Lebih kurang 7 tahun lebih Sang Buddha membabarkan sutra Trata ini agar apa? Agar para murid yang selama 42 tahun ini menerima ajaran kendaraan kecil pada saat ini mulai menerima ajaran kendaraan besar. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah Buddha sama seperti para Buddha-Buddha sebelumnya ingin membabarkan satu ajaran agung yaitu Sutra Teratai.
Kenapa membabarkan ini? Karena pada ajaran kendaraan besar ini ingin semua murid sadar dan tahu bahwasanya mereka harus menuju besar, harus mempraktekkan jalan bodhisattva agar bisa mencapai kebuddhaan. Walaupun itu butuh waktu yang sangat panjang dan butuh banyak persembahan kepada para Buddha. Oke, jadi ketika hanya seorang Sariputra ya hanya memahami, Sang Buddha kemudian melanjutkan agar para murid lainnya juga bisa menyadari dan bersedia, ya paling penting adalah bersedia bergerak ke besar, bersedia bergerak ke jalan bodhisattva. Nah, sesuai urutannya ya, kemudian 4 murid utama memahami, kemudian mereka menyampaikan mereka sudah paham ya, sudah bertobat. Mereka menunjukkan satu perumpamaan, mereka seperti anak miskin yang melanglang buahnya dalam kemiskinan, padahal orang tua mereka sangat kaya. Nah, sampai di situ kemudian Sang Buddha yang merespon kembali kepada persamuan. Kepada persamuan bahwasanya sekarang sudah ada 5 orang yang memahami sutra ini ya, walaupun belum berakhir ya. Mereka sudah paham, oh kami bisa menjadi Buddha ya. Makanya Sang Buddha memberikan peramalan. Jadi pada saat itu Sang Buddha ingin persamuan tahu bahwasanya saya, Sang Buddha, adalah setara terhadap para murid. Saya membabarkan Dharma adalah setara. Demikian juga ya kita di Cici. Masa membabarkan lentera kehidupan, sanubari teduh ya, semuanya ya, masa bercerita. Itu setara sesungguhnya. Kalau kita nonton ya, by live maupun rekaman di YouTube, sama ya videonya saya di sana tidak ada ini untuk komite, ini untuk Abu Putih Logo, ini untuk relawan baru, tidak ada ya. Dharma itu sama. Jadi Sang Buddha di sini menjelaskan bahwasannya Dharma yang saya sampaikan sama. Hanya kalian, apakah kalian mendengarnya secara fokus, secara bersungguh hati, atau hanya sekedarnya ya. Sama juga seperti kita ya. Kita bisa memahami Dharma Master apabila kita fokus sesungguhnya. Dan lebih baik lagi apabila kita praktekkan. Nah, di sini setelah itu ya, setelah menjelaskan ke tahap berikutnya adalah 500 orang murid kemudian memahami. Tetapi poin pentingnya ada di bab ke-7. Sang Buddha setelah menjelaskan di bab ke-5 tentang air Dharma yang setara, ya, Sang Buddha ingin para murid berikutnya ya, yang berikutnya memahami. Sang Buddha menggunakan metode terampil berikutnya. Jadi di bab ke-7 ini sangat dahsyat ya sesungguhnya. Selain menggunakan perumpamaan kota gaib atau kota jelmaan atau kota apapun yang bisa sesungguhnya umpamakan, Sang Buddha juga menggunakan metode ketiga yang terakhir dari Sutra Trata ini, yaitu metode jalinan jodoh dengan para Buddha di masa lampau. Makanya di bab ke-7 itu sebenarnya sebelum masuk ke perumpamaan, Sang Buddha menjelaskan dulu. Di masa lampau yang tidak terhingga, ketika para ahli pun tidak bisa menghitung sudah berapa lama waktunya. Ya, ada masa seorang Buddha dengan 16 pangeran. Ya, jadi dikenal dengan masa 16 pangeran. Kemudian 16 pangeran itu cukup mengagetkan ya. Mereka adalah Buddha Amitabha, Buddha Sakyamuni. Jadi salah satunya Buddha Sakyamuni adalah pangeran ke-16. Di saat itu disebutkan mereka setelah mendapatkan pengajaran dari ayahnya ya, ayandanya duluan menjadi Buddha, mereka juga menyebar ke segala penjuru untuk menyebarkan sutra teratai. Nah, hari ini di Cici juga demikian sebenarnya sesungguhnya. Setelah mendengarkan ajaran, mendengarkan Dharma Master, mendengarkan metode-metode terampil dari Master, bagaimana caranya menjalankan misi-misi Cici. Ya, jadi misi Cici bukan dijalankan dengan tanpa metode. Ya, Master sudah menjelaskan semua metode ini sebenarnya berasal dari Sutra Teratai. Karena Sutra Teratai mengajarkan praktek jalan bodhisattva. Misi Cici adalah praktek jalan bodhisattva. Nah, setelah memberikan kedua metode itu di bab ke-7, akhirnya dianggap ya murid yang berkapasitas rendah ini memahami ya, dipimpin oleh Purnama Maitra Yani Putra, kemudian mereka menyampaikan sebuah perumpamaan tentang mutiara di balik baju, atau kita sebut lebih gampang ingat ya, perumpamaan tentang orang yang mabuk. Nah, di sini ya kita ingat satu hal kecil bahwasannya perumpamaan ini juga disampaikan oleh para murid. Sampai di sini ya, sesungguhnya ingat sudah ada 2 perumpamaan yang disampaikan oleh para murid. Selain perumpamaan mutiara di balik baju, perumpamaan anak miskin juga disampaikan oleh para murid. Oke, sampai sini kira-kira itu urutannya ya sesungguhnya. Sekarang saya masuk ke yang lebih ringan. Seperti ini ya perumpamaannya. Oke, jadi awalnya ada seorang ini ya, seorang kita sebut yang berkelana ya, orang miskin. Dia sampai ke sebuah gedung yang sangat besar. Ternyata itu adalah rumah temannya atau kerabatnya.
Ya, kemudian dia masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam mereka tentu ya temannya ini karena kaya menjamu dia makan-makan. Kemudian temannya ini tadi udah Sesiung Cecelia ceramah menyelipkan mutiara di balik bajunya. Oke? Ya, karena temannya yang kasihan dia miskin, temannya menyelipkan mutiara di balik bajunya. Kemudian temannya pergi. Oke? Ya, pada saat perjamuan ini dia mabuk. Ya, orang miskin ini mabuk dan dia tertidur. Oke, ini sudah kira-kira separuh dari perumpamaan ini ya Sesiung Cece. Jadi Sesiung Cece coba pahami sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya apa sih maksud dari perumpamaan dari cerita ini ya, perumpamaan atau cerita ini sampai bagian ini. Jadi kalau sebuah perumpamaan adalah sebuah cerita ya Sesiung Cece. Kenapa perumpamaan itu dibuat cerita agar lebih menarik dan lebih simpel. Jadi sampai di sini kita bisa bayangkan ya, kita seperti orang miskin, hari ini masuk ke Cici, masa memberikan Dharma, tetapi kita belum bersungguh hati, Sesiung Cici ya. Dharma Master demikian banyak, yang live, yang di YouTube, semua demikian banyak ya. Bahkan di dalam sana juga disebutkan ya, sudah banyak contoh-contohnya, bagaimana Sesiung Cici di berbagai tempat mempraktekkan misi Cici. Oke, bagi yang bersungguh hati, kita bisa seperti orang mabuk. Nah, ini bagian terakhir ya. Setelah orang mabuk ini sadar, dia pergi, ya, pergi meninggalkan rumah temannya ya, karena temannya udah pergi. Kemudian, walaupun dia sudah membawa mutiara ya yang diberikan temannya, tetapi dia tidak tahu. Akhirnya dia menjadi pekerja kasar, ya, pekerja kasar ya sangat menyedihkan sebenarnya ya. Kemudian satu hari, untung ya masih bernasib baik ketemu lagi dengan temannya ya. Temannya mengatakan, "Eh, kok kamu kasihan sekali ya? Kok kamu masih menjadi pekerja kasar?" Ya. Nah, temannya mengatakan, "Coba lihat di baju kamu." Akhirnya dia melihat dan dia menemukan memang ada sebuah mutiara yang diselipkan di balik bajunya. Sesiung Cece. Sampai di sini Sesiung Cece merenungkan sendiri. Ya, kira-kira terhadap Sesiung Cece sendiri, di sekitar Sesiung Cece sendiri, terutama di dalam Cici, apakah ada kejadian mirip seperti ini? Ya, sudah demikian banyak ajarannya tidak kita pergunakan, ya. Tetapi kita penuh dengan noda batin. Ya, tentu ya, noda batin itu menimbulkan banyak masalah karena dia adalah sumber dari kalau Mas bilang kebodohan ya. Kebodohan itu menimbulkan akibat paling parah adalah kebencian. Ya, efek kebencian itu nanti sangat panjang. Nah, jadi seperti inilah ya Sesiung Cici. Hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sebenarnya sudah memiliki segalanya. Mau sifat hakiki, ya, mau Dharma Master, mau bagaimana caranya mempraktekkan Dharma Master, semuanya sudah ada. Ya, tergantung kita sendiri. Apakah mutiara itu mau kita pakai atau kita ingin menjadi orang yang tidak jelas, mengangkat barang berat menjadi orang miskin, sebenarnya padahal kita orang yang sangat kaya, ya. Ya, mungkin seperti itu ya Sesiung Cici. Ini adalah penutup dari sharing saya hari ini ya. Kanan Sani Cici dan Sri Cici, kanan Sesiung Cici. Dan kepada Sesiung ya yang sudah setiap hari episode perumpamaan ini memberikan sharing yang sangat detail dan sangat luar biasa ya menurut saya ya. Ya, Sri Suci, apakah ada yang mau ditambahkan atau kita lanjutkan ke sharing berikutnya ya? Ini banyak yang raise hand. Ya, di sini ada Bibilang Seje, Jangka Sesiung, sama Rimba Sesiung. Kita persilakan Bibilang Seje dulu. Cảm ơn San Đường Khai Sứ, cảm ơn Sư兄Sư姐, cảm ơn Sani dan Sri Haryati Sư姐. Jadi perumpamaan yang kelima, mutiara di balik baju. Setelah memberikan minuman kepada temannya ini mabuk dan tertidur. Dan sebuah mutiara telah dijahit di dalam bajunya. Tetapi temannya ini pergi merantau tanpa mengetahuinya. Saat ketemu temannya, ini temannya mengingatkan bahwa apakah Anda tahu bahwa ada mutiara di balik baju itu? Dan ini
bisa menggunakan mutiara ini untuk membeli rumah dan keperluan lainnya. Jadi di sini setiap orang itu ada sifat hakiki, yaitu barang berharga mustika yang berkilau di dalam dirinya. Jadi di dalam batin ada mutiara. Anak ini mengemis dengan membawa mutiara dalam 6 alam kelahiran dengan hidup sangat miskin, dan ketika itu sebetulnya dia itu memiliki mutiara tersembunyi dan juga dia memiliki kekayaan batin. Air Dharma untuk menyadarkan para makhluk. Setiap orang membangkitkan tekad luhur untuk mensucikan hati manusia. Sebutir mutiara berharga diberikan kepada kita agar dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dan seorang anak yang telah pergi ke rumah temannya ini karena mabuk. Temannya ini melihat dia agak menyedihkan, kemudian mengikatkan sebuah mutiara berharga di balik bajunya. Dan beliau tidak menyadari, tidak tahu bahwa di tubuhnya terdapat sebuah mutiara yang sangat berharga. Dan dia berkelana dalam waktu yang sangat lama. Saat kembali ke sisi tuan rumah, dia menyadari, oh ternyata di dalam dirinya terdapat mutiara, yaitu sebuah harta karun. Jadi kita semua memiliki sifat hakiki tata. Di tubuh kita memiliki mutiara berharga. Dan juga dengan bertobat, kita melihat gudang mestika di dalam diri sendiri yang penuh dengan dharma yang menakjubkan. Dan juga kita selama ini telah hidup miskin. Dan juga dia telah mengemis karena tidak menjalin jodoh baik secara meluas. Ternyata dia adalah orang kaya yang memiliki harta benda. Dan kita juga hendaknya masuk ke kerumunan orang banyak untuk mengakumulasi harta dharma dari pahala kebajikan. Dan juga para murid merasa miskin karena tidak menjalin jodoh secara meluas. Saat Buddha memberi peramalan kepada Purna Maitreya Putra dan 500 orang arahat, sehingga mereka bisa mencapai kebudaan. Dan mutiara ini, orang miskin ini bisa mendapatkan mutiara di balik bajunya dan selalu ingat bahwa di dalam dirinya itu membawa harta karun, yaitu gudang mestika. Kemudian jadi dengan adanya setiap orang yang memiliki hati Buddha, hati Bodhi, dan di dalam baju tersembunyi sebuah mutiara berharga, dan juga dengan air Dharma dapat membersihkan mutiara yang telah tertutup selama ini oleh noda batin. Jadi itulah sebabnya kita perlu selalu melenyapkan segala kerisauan dan kegelapan batin ini, dan juga kita harus menyadari dan juga kembali kepada sifat hakiki kita, yaitu bahwa di dalam baju, di balik baju itu tersembunyi sebuah mutiara yang sangat berharga dan juga merupakan harta karun yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Cảm ơn sư兄sư chị.
感恩 Vivi Liang Sejie yang selalu bersungguh hati ya merangkul intisari di setiap episode dan juga mengulang kembali kepada kita agar kita lebih menyerap ke dalam batin kita. Nah, selanjutnya kita kita persilakan Johannes Sesiong ya untuk sharing. Johannes Sesiong, silakan. Wajar nama aslinya Sri Secie. Ya, kanan ya. Kanan Saran Kaiser dan Sesiong Sejemen yang ada di sini ya. Jujur aja, tadi saya ketangkap satu screenshot. Ini screenshotnya ini cukup menarik ya. Screenshotnya ini cukup menarik. Kalau boleh di-share, saya share. Kalau enggak, saya ke chat room aja ya. Screenshotnya, bentar ya. Ini saya download screenshotnya dulu. Oke, sambil nunggu saya akan bacakan ya. Tadi itu ada teks dari ceramah Master pada tanggal 26 November 2020. Bunyi dari Master ini sudah bunyi ini. Ya, saya mau ajak membahas ya. Jadi tulisan bunyinya seperti ini. Kebanyakan pengusaha besar di Indonesia adalah insan seci. Setiap kali mereka pulang, mungkin pulang ke Hualien, saya alias Master akan... Yang 12 aja, 12 aja. Oh, sorry, ada kebocoran. Oke, ya. Ya. Setiap kali mereka pulang, saya, berarti Master, akan mengatakan, kalian mendapatkan keuntungan terlebih dahulu, baru memikirkan negara, saling membantu, dan saling mendapatkan hasil. Kalian harus senantiasa memberikan cinta kasih. Ini sudah pernyataan, kalau menurut saya ya, kalau saya analisis ini sudah pernyataan Master. Ini saya akan mengajak bedah juga di mana kenapa sih Master malah memberikan statement di atas. Yang pertama, mereka itu adalah pengusaha. Memang diarahkan untuk mencari keuntungan. Kalau misalkan rugi terus, ya jebol lah usahanya, sehingga ya nanti konsiderasinya adalah karyawan-karyawan tidak bisa awet dalam bekerja, karyawan-karyawan kehilangan lapangan pekerjaan, dan maunya Master itu lapangan pekerjaan yang dipegang oleh para pengusaha itu tetap eksis. Seperti itulah, supaya karyawan bisa makan. Satu karyawan bisa menghidupi minimal 3 orang. Asumsi bapak, ibu, 2 anak, walaupun juga ada beberapa juga ya, tanggungan-tanggungannya, tapi asumsi rata-rata 4 orang ya. Seperti itulah kira-kira ya lapangan kerja. Ya, suruh mereka cari uang dulu, kalau misalkan sudah untung, baru boleh bersumbangsi. Itu sudah kayak pernyataan, sudah sangat-sangat tegas. Nanti saya share screenshotnya. Nah, ini yang mau ajak diskusi ini, Sesiong Sejemen. Berarti dengan kata lain, ya cari uang berarti dilakukan dengan mata pencaharian benar. Ya, ada pacentaunya itu adalah mata pencaharian benar. Yang mau saya ajak diskusi dan yang mau saya tanyakan, definisi mata pencaharian benar itu apa sih kira-kira? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau setiap kali kita bikin usaha, sedefinisinya adalah kita membuat satu usaha yang memberikan keuntungan dua belah pihak. Ya, contohnya kalau dalam usaha ini, gimana ya? Misalkan saya jualan makanan, ya bertransaksi sama Hok Sesiong. Mata pencarian benar versi saya adalah ya tentulah berikanlah produk yang benar kayak gitu, baru Hok Sesiong kasih saya duit. Itulah disebut mata pencarian benar. Jangan pula Hok Sesiong kasih saya duit, saya bikin pesanan nggak ada, ya pasti Hok Sesiong akan ya mungkin marah-marah lah. Marah-marah atau ngoceh-ngoceh ini si Jangka nih mata pencarian ini nggak bener ini, kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi apalah ya, tiap kali terima duit, terima pesanan, kita kerjakan secara profesional. Itu mata pencaharian benar. Ini baru usaha makanan ya, kasih makanan yang bagus. Melayani makanan yang bagus kalau misalkan dalam asumsi restoran. Lalu yang kedua, secara hukum, kalau terlihat registrasi di OJK, itu bisa digolongkan juga mata pencaharian benar. Hanya konsumennya kadang salah-salah. Apa itu? Usaha keuangan di bidang
perbankan. Ya, salah satunya usaha bisnisnya itu ngapain minjemin duit ke pengusaha. Dengan risiko yang ada, nanti bank terima bunga. Itu bagian dari operational bank menurut OJK ya. Tapi yang minjemnya ya sebagai nasabahnya, konsumennya minjem duit ya saya cuma bisa ngomong ya kalau mau utang ke bank ya hutang yang jangan hutang yang konsumtif lah, seperti itulah. Hutang yang konsumtif sebaiknya jangan, tapi kalau hutang produktif ya maaf ya, karena saya orang perbankan ya saya cuma bisa ngomong ya tahu dirilah risikonya bagaimana ya, kayak gitu kira-kira. Dan ini terbiasa banget dalam di lini transaksi perbankan, ngutangin orang, itu kerjaannya perbankan. Ditambah lagi juga terima fee, kalau misalkan ada transaksi seperti itu juga terima fee, ya virtual account atau macam-macam seperti itu, dan itu always happen ya intinya. Kenapa? Karena jasanya mempermudah dalam transaksi keuangan. Jasa yang ketiga juga dalam perbankan, ini pengusaha pasti senang sekali sebenarnya, yaitu urusan payroll. Pengusaha meng-hire satu orang, disuruh buka rekening ini ya, buka rekening ini, supaya gajiannya disuruh transfer, jangan kasih cash. Kalau kasih cash takutnya duit hilang, jadi disuruh buka rekening bank, buka rekening payroll, bentar HRD-nya tinggal gak usah ke bank ketemu teller, ngecap, ketek, gini, udah tinggal pakai internet banking bisnis saja. Jadi pada tanggal 25 kan kalau sudah diajukan oleh HRD, disetujui oleh supervisor, lalu disetujui oleh bos, ya tanggal 25 karyawan tinggal terima gaji ya. Itu salah satu usaha dalam keuangan, mempermudah ya, istilahnya bisa dibilang bendaharanya. Ya, itu mungkin bisa digolongkan juga mata pencaharian benar dalam usaha keuangan, cuma diregulasi oleh Financial Service Authorization. Udah, balik lagi. Ada lagi sebenarnya satu usaha sebenarnya yang mau saya tanyakan, ini menjadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya itu adalah ini, ada fenomena kalau jelang libur besar ya, orang pulang kampung untuk memuaskan keluarga. Ini terkesan nipu juga sih, buka sewa jasa iPhone. Jadi sebelum pulang kampung ya saya sewa jasa iPhone, pulang kampung tunjukin ke rumah, wih iPhone, selesai pulang kampung balikin lagi. Nah, pertanyaan saya ini, sewa jasa iPhone ini termasuk dalam mata pencarian benar nggak sih? Karena tujuannya memuaskan gengsi orang sebenarnya, flexing ini. Nah, oke. Itu sih kira-kira yang mau saya ajak diskusikan. Definisi mata pencarian benar sebenarnya apa kira-kira? Setelah dari 3 kasus ini ya, Sejemen, ya semoga bermanfaat ya diskusinya. Ya sorry ya pertanyaan agak sedikit gimana, tapi saya ingin mengajak berpikir supaya bisa menambah kebijaksanaan kita. Kan Ya, Kak Cangka Wijaya, Sesio. Saya mencoba menjawab ya Sesio ya. Jadi nanti mungkin Sesio Secie merasa ada jawaban saya yang masih kurang atau perlu dikoreksi, silakan. Yang pertama tentang mata pencarian benar. Kalau secara Buddhis ya itu ada 5 jenis mata pencaharian yang dianggap tidak benar karena bisa apa ya bisa menyebabkan penderitaan bagi makhluk lain. Ya contohnya nih mata pencahariannya itu memperdagangkan senjata. Ini kan jelas karena senjata itu pasti dibantu untuk makhluk ya. Kemudian perdagangan makhluk hidup seperti perdagangan hewan yang untuk disembelih, termasuk juga perdagangan manusia juga tidak termasuk mata pencaharian yang salah ya, sesuai. Kemudian yang mata pencahariannya menjual daging, terutama
yang yang dalam usahanya itu melibatkan pembunuhan secara langsung untuk dikonsumsi pembeli, seperti ayam potong gitu ya. Itu termasuk mata pencarian yang tidak benar. Kemudian juga usaha menjual minuman-minuman keras ataupun memabukkan. Ya, karena ini jelas sudah menyebabkan orang-orang itu melakukan pelanggaran sila. Dan yang kelima itu usaha menjual racun. Ya, itu juga termasuk mata pencarian benar. Itu secara Buddhis ya, Sesiung Sece. Kemudian tentang jasa iPhone. Nah, ini kemarin saya juga libur lebaran kemarin kan saya juga pas di Jakarta ya. Jadi saya sempat 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 ini juga sih pantau juga. Ini kok sampai bisa ada jasa iPhone ya. Dan saya lihat itu yang sewa itu sampai ribuan juga loh Sesiung Secie. Bagi saya ini ya seperti Jangka Wijaya Sesiung ya, ini flexing ya. Ini sebenarnya ini bukan termasuk mata pencarian yang tidak benar ya, tetapi justru orang yang menyewa iPhone ini yang menurut saya niatnya yang tidak benar karena sudah termasuk apa kesombongan ya, Sesiung Seci ya, kesombongan. Flexing itu kan termasuk kesombongan ya, show up apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati itu. Jadi mungkin seperti itu penjelasan saya atau ada yang perlu ditambahkan oleh Sri Sece ataupun Sesiung Sece lainnya silakan. Sebenarnya kalau yang menyewakan juga dia juga em, mempunyai rasa ya, mau menyombongkan gitu. Karena dia memberikan jasa ini, dia sudah terpikir orang yang mau sewa itu tentu saja untuk pamerkan gitu. Ya. Baik, mungkin itu saja. Nanti kalau ada sesi-sesi lain yang mau Ya. menambahkan, silakan. Saya hari ini izin ya, Sesiung Secie, kita percepat kuis karena kebetulan hari ini saya ada kegiatan berikutnya. Jadi setelah kuis saya juga izin pamit terlebih dahulu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Sri Haryati Secie. Jadi kita ke kuis dulu ya. Silakan dibantu, host. Ya, seperti biasa, Sesiung Secie cara menjawab kuis di chat room everyone. Dan format jawaban juga seperti biasa, kita juga mohon kerjasama dari Sesiung Secie untuk yang akan mengikuti kuis, silakan merename dengan mencantumkan nama keci ataupun nama kota di depan nama Sesiung Secie. Ya, ini sangat memudahkan kita tim host ya untuk merekap data pemenang. Ya, hari ini ada hadiah ya untuk pemenang kuis. Ini berupa paket Ramadan Tae TV senilai 100.000 per paket. Jadi nanti para pemenang kuis akan menerima bukti donasi ya senilai 100.000 berupa paket Ramadan yang akan dikoordinasi oleh pihak Tae TV. Ya, kita lanjut ke soal yang pertama. Silakan Sesiung Secie untuk menyiapkan batin ya. Oke, satu, apa yang harus dibabarkan oleh para Buddha saat akan parinirvana? A. Sutra Avatamsaka, B. Sutra Sitigarbha, C. Sutra Air Pertobatan, D. Sadharma Pundarika Sutra. Ayah, ini Sutra Lotus ya. Dan E. Sutra Agama. Silakan Sesiung Secie menjawab. Saya tidak menghitung mundur ya, Sesiung Secie ini akan langsung di close. Ya, ini sudah di close. Kita lihat jawabannya. C ya, Sadharma Pundarika Sutra. Seperti kebaktian yang sedang kita lakukan setiap hari ini ya, Sesiung Secie. Baik, soal nomor 2.
Siapakah yang orang mabuk dalam perumpamaan ini? A. Para murid Buddha. B. 4 murid utama. C. 500 murid. D. Sariputra. E. Makhluk awam. Disimak baik-baik pertanyaannya ya, Sesiung Sece. Ya, apakah sudah di-close? Ya, sudah di-close. Kita lihat jawabannya C ya, 500 murid. Ya, 500 murid itu tadi yang kemudian merasa malu ya di dalam cerita perumpamaan ini. Soal nomor ketiga. Di bab manakah perumpamaan mutiara di balik baju? A. Bab peramalan. B. Bab guru dharma. C. Bab peramalan 500 orang murid. D. Bab Dewadata. E. Bab keyakinan dan pemahaman. Ini tadi saat saya mulai sharing sudah saya sebutkan juga dan tadi juga sudah ada diulang kembali oleh Suci Sesiung ya. Silakan ya, sudah di-close oleh host Kak En. Kita lihat jawabannya adalah C ya, bab peramalan 500 orang murid. Oke, soal berikutnya akan dilanjutkan oleh Sri Haryati Sece dan Sesiung Sece. Saya izin pamit ya, Sesiung Sece Kak En kepada semuanya. Sri Sece. Ya, Kak Sani Sece. Nah, saya akan lanjut soal nomor 4. Para murid mengumpamakan Buddha sebagai A. Sesepuh yang tua. B. Orang mabuk. C. Orang tua yang melarat. D. Pedagang yang berkelana. E. Teman yang kaya dan bijak. Sesiung Sece, silakan dijawab. Para murid mengumpamakan Buddha sebagai. Nah, sudah di-close jawabannya. Yang benar adalah E, teman yang kaya dan bijak. Lanjut kita ke nomor 5. Perumpamaan mutiara di balik baju adalah perumpamaan keberapa? A, kedua. B, keempat. C, keenam. D, ketiga. E, semua jawaban salah. Perumpamaan hari ini ya adalah yang keberapa? Ya, silakan dijawab. Udah di-close. Jawaban yang benar adalah E ya, semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah yang kelima ya. Baik, kita lanjut. Soal nomor 6. Siapakah nama ayah dari 16 pangeran di masa lampau? Buddha Mahabhijana Jana Bihu. B. Buddha Dipamkara. C. Buddha Sakyamuni. D. Buddha Vipassing. E. Buddha Prabuddha Ratna. Silakan dijawab sesuai sejaman. Nah, udah di-close ya. Jawaban yang benar adalah A ya, Buddha Mahabhijana Jana Bihu. Baik, karena Sesiung Sece yang telah berpartisipasi dan menjawab soal. Nah, sambil kita menunggu rekapan dari host, dipersilakan dan Sesiung Sece untuk sharing lagi. Tadi ada Rimba Sesiung ya. Rimba Sesiung apakah masih ada? masih ya. 感恩上人开示，感恩定品法相，感恩 moderator Sri Sece dan Sani Sece ya. Jadi penjelasan tadi saya dengar dari penjelasannya sharing dari Sri Sece, Sani Sece bagus ya. Ada sebutkan juga satu mutiara Afrika ya, mutiara hitam ya. Jadi banyak yang belum ngerti peumpamanya mutiaranya itu apa ya. Jadi Suci Sesiung juga ada jelaskan dari cerita-cerita yang dia dapat master ya. Dan mutiara itu disimbolkan, saya berpendapat ya, bahwa mutiara itu disebutkan sebagai tidak terwujud ya. Maksudnya
apa yang dilakukannya untuk bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi berkilau ya. Jadi apa yang dilakukan sama relawan di Afrika itu ya, walaupun dia miskin tapi dia bisa melakukan kebajikannya, terjun ke masyarakatnya. Jadi Master selalu memuji ya apa yang dilakukan. Jadi disebutkan mutiara berkilau ya, mutiara hitam ya, karena Master sangat sayang sama muridnya di sana. Terus tadi juga di Master Kaisi ya, hari ini ada sebutkan yang di fungsi Sungai Angke juga itu memperlihatkan Susyong Sije yang senior yang Wan Susyong dan waktu itu masih ada Huang Yichong ya, Kacip Tawijaya juga melakukannya membersihkan Angke ya. Ya, itu juga sangat bagus ya. Berkilau, maksudnya ceritanya bagaikan sangat menarik ya. Jadi ya istilahnya ada berbuat baik, bagaikan mutiara ya. Orang lihat, wah suka ya. Sama juga ya apa yang dilakukan sama relawan ya, yang ada terjun juga ya bisa membina ya. Soalnya mutiara itu tidak langsung bisa bentuk ya kalau di kan mutiara di laut ya sama kerang ya, ada yang harus lama sekali baru bisa bentuk mutiara ya. Bagaikan kita melatih diri ya, juga membina diri bukan dalam waktu dekat udah bisa membentuk mutiara, maksudnya bisa jadi orang singsang ya, bisa menikmati ini Susyong bagus sekali loh, dia bobotnya baik gitu, banyak terjun ya. Itu bagaikan juga istilahnya seperti berkilau lah apa yang dia ceritakan, dia pernah buat ya kan. Kami dengar itu sangat motivasi loh ya. Bagaikan seperti di Aceh ya, pernah ada Susyong ya, Spanish Susyong waktu tsunami dia terjun ya, dia sebutkan dia lakukan ini itu, wah kami sangat memuji dia loh, saya sendiri memuji loh, kondisi yang begitu bencana besar dia berani terjun ya, itu juga sangat patut dipuji ya oleh semua orang ya. Selain itu juga yang dilakukan oleh Susyong Sije ya, seperti mempertahankan kondisi Singfak Siangjum ini ya, itu juga bukan gampang loh, harus ada tekadnya. Itu Chuanfa ya, itu satu hal yang sangat patut dipuji juga ya. Lalu kenapa tadi Sucheng sudah Anda sebutkan itu mutiara ya, dijahit di baju ya, tapi orang nggak tahu, nggak nampak ya, kan karena itu mutiara itu orang selalu tidak mencari di dalamnya, hanya mengejar terus. Mengejar apa? Tak cukup. Ada selalu Master ada cerita ya, sudah punya 1 masih kurang 9. Nanti sudah punya 100 kurang lagi 1000, 10.000 tak habis. Juga ada cerita dari Master ya, pernah dengar, pernah nonton nggak? Yang dikasih tanah masih kurang banyak, harus tanah mau lebih luas masih panjang, kurang, harus terus kerja sampai ujung nggak tahu balik lagi. Nah istilah gitu. Jadi mutiara itu sebenarnya ada, tapi karena ditutupi sama seperti tamsim ya. Jadi ikut ini terus mengejar. Jadi belum bisa nampak ya mutiara itu. Jadi kalau orang yang belum tahu dia punya mutiara, bolehlah kita tarik, kita sharing-sharing bagaimana dia bisa dapat mutiara. Jadi mungkin Sri Sije, saya juga bersedia membahas ya, ada yang saya belum mutiara, boleh kita sharing, boleh pribadi yang ingin tahu bolehlah tanya saya, sama-sama sharing ya. Kalau saya kurang tahu juga saya akan tanya yang lebih senior ya. Nah, mungkin Sucheng juga boleh bisa jelaskan ya. Demikian, jadi kita tak perlu ngejar
Jadi tadi ada godaan ya, maksudnya tadi yang tentang godaan ini itu ya, itu juga satu tak boleh ya kita ikut jalur itu ya. Betul kita tertutupi kebodohan ya, ikut ingin tahu ingin dapat ini itu yang karena kegodaan tamak ya, harus saya kalau itu suatu hal-hal menurutnya itu bagus atau itu satu ketamakan bisa menjerumus kami ke dalam kesulitannya, ditipu atau di mana-mana lah. Itu salah satu contohnya kita harus merasa puas sudah cukup ya, jangan kerja terus kata master selalu udah merasa puas sudah cukup-cukupan ya, itu udah bersyukur kali ya. Jadi kerja tetap kerja, tapi istilahnya jangan melewati batas kita. Nah, demikian sharing saya. Sri Sece, silakan. Cảm ơn Rimba Sesiong atas sharingnya. Yang kita tidak sadar ya adanya mutiara di balik baju kita atau mungkin di hati kita ya, dan kita itu setara ya dengan Buddha. Kita mempunyai hati nurani, hati yang murni, dan kita juga bisa ya mencapai penerangan. Tetapi kita sekarang ini diliputi dengan noda batin ya, noda yang begitu tebal ya, dan kita harus pelan-pelan mengikis noda, membersihkan noda batin kita ini agar kita bisa bersih ya, dan berkilau. Nah, kita sudah ada pemenang kuis hari ini. Selamat kepada Yeni Lokita Secie dari Medan, Herianto Sesiong dari Tebing Tinggi, Sri Secie dari Palembang, Elia Sunarlin Secie dari Palembang, Yeni Lau Secie dari Jambi, dan Gunawati Secie dari Barat Dua. Nah, kita persilakan ya Sesiong Secie pemenang kuis ini untuk sharing. Dipersilakan ya Sesiong. Kita menggenggam waktu, walaupun kita bilang kita harus pelan-pelan, tetapi seharusnya dipercepat juga ya, agar kita bisa mengikuti sang Rana. Sang Rana bilang kan, sang Rana nggak bisa nolak balik untuk menarik kita. Jadi kita yang harus jayung. Nah, ini ada Gunawati Secie. Silakan Gunawati Secie. Selamat pagi Sri Secie. Cảm ơn Sang Ren Kaise. Selamat pagi Sesiong Seciemen. Ya. Sungguh sukacita ya kita setiap hari bisa menghirup harumnya Dharma. Tadi Suceng Sesiong mengatakan, apakah kita sukacita? Tentunya kita sangat sukacita ya, karena kalau kita tidak memahami ya Dharma ya, karena kita menyadari ada Dharma ya di tubuh kita ya, ada mutiara di tubuh kita. Cuma memang kita juga tidak sadar mutiara itu tidak berkilau, tidak cemerlang, tidak jernih ya, karena tidak pernah dicuci, tidak pernah digosok. Makanya Master selalu mengharapkan kita menghirup harumnya Dharma, karena dengan seringnya kita mendengarkan Dharma yang awalnya cuma mendengar kemudian berlalu begitu saja ya, lama kelamaan kenapa ya setiap hari kok batin saya selalu bergejolak, kenapa ya kok setiap hari kerisauan, kekhawatiran ya, kecemasan selalu timbul ya. Memang begitulah makhluk awam ya, saya juga seperti itu. Makanya
dengan adanya Sinfasyang setiap hari kita ingin bersungguh hati ya, dengan tekun, dengan selalu semangat, dengan fokus ya. Kita mendengar, kemudian kita mau memahami, kita mau merenungkan. Ini benar nggak ya? Ini kita yakin nggak gitu ya? Ternyata setelah kita menyadari, oh iya ternyata ini adalah suatu pengajaran, suatu bimbingan yang baik, suatu pengajaran dan bimbingan yang benar ya. Jadi kita lakukan saja ya. Jadi kita juga tidak tahu ya. Tadi dikatakan para Buddha dan Bodhisattva menjelma di dunia ya. Ya itu kita nggak tahu. Mungkin Master juga sebagai reinkarnasi hati Buddha ya yang diperlihatkan, yang diwujudkan menjadi dari Master. Jadi kita setelah kita meneladaninya, oh iya ternyata batin saya ini yang setiap hari selalu bergejolak, selalu risau saja, selalu khawatir aja ya. Nanti anak saya di sana gimana ya? Nanti cucu saya sekolah digalakin sama temennya enggak? Karena cucu saya nih orangnya diam, orangnya lembut gitu kan. Atau nanti cucu saya suka galakin orang lain enggak ya? Atau anak saya nanti di sana kekurangan makan enggak ya gitu. Atau pokoknya banyak lah ya yang namanya kita makhluk awam tuh yang namanya kekhawatiran, kerisauan, kegelisahan ya, kecurigaan, pokoknya hal-hal yang negatif itu pasti selalu timbul. Makanya kita nih harus selalu sadar ya, ternyata kenapa ya saya kok berpikiran negatif ya, kita harus bisa rubah menjadi yang positif. Ya sudahlah, pokoknya kita nggak usah berpikir yang jelek-jelek ya, berpikir yang bagus-bagus ya. Karena kalau kita berpikir yang bagus-bagus ya, itu dengan sendirinya hasilnya juga akan bagus ya. Makanya siapapun dia ya, kalau kita merasa itu adalah teladan kita, oh mungkin ini adalah Buddha hidup yang sedang memberikan bimbingan, sedang memberikan pengajaran pada kita. Kita jangan protes, sok tahu kamu sok pinter, kamu sok dharmanya banyak. Nah, nggak usah ya, yang penting oh iya ya ini bagus ya bimbingannya, oh saya akan mengikuti teladan dari orang ini ya, begitu saja. Jadi kita anggap itu adalah para Buddha dan Bodhisattva ya yang menjelma di dunia ini ya. Kemudian kalau tadi dikatakan pengetahuan umum ya, biasanya kalau orang pengetahuan umumnya banyak ya, dia apapun dia tahu, apapun dia paham. Nah biasanya saking pinternya, saking pahamnya, kadang-kadang sering perhitungan ya, karena saking pinter, saking pahamnya ini dihitung, itu dihitung ya, apalagi seorang akuntan ya, mohon maaf ya, tanda petik ya. Ya anak saya dua-duanya termasuk sesiung saya itu akuntan. Jadi apapun selalu dihitung ya. Ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu ya. Ya kita juga memang harus seperti itu ya. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan umum yang luas ya, kemudian pengetahuan dharma juga yang dalam, yang banyak, yang luar biasa, ya tentunya memang beda ya, beda. Kalau orang memiliki pengetahuan umum dan dibarengi dengan pengetahuan dharma ya, itu pasti tidak perhitungan ya. Dia yang dibangkitkan, yang ditumbuhkan adalah kebijaksanaan ya. Jadi tidak memikirkan untung dan rugi. Jadi ya memang harus ada perhitungan, tapi dengan kebijaksanaan ya. Ya memang ini harus keluar ya keluar gitu ya. Ya memang ini harus terjadi ya terjadi. Jadi kita nggak terlalu risau ya. Kenapa kita disenggol sedikit ya, langsung kata-kata kasar kita, kata-kata kasar kita ya dengan caci makian ya, buka kaca, wah
kamu yang salah begini begitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Ada juga yang turun, Pak atau Bu, mohon maaf ya, saya seorang kurir, saya cuma driver ya, saya driver di di Electrolux gitu ya. Terus, oh iya saya juga sering panggil teknisi Electrolux ya. Nah akhirnya dengan kita sadar ya, oh iya dia lebih kurang daripada kita, saya ada lebih gitu kan. Ya sudah, kita mengikhlaskan saja, merelakan saja. Jadi gejolak batin kita itu ya tenang gitu ya. Jadi ya itulah kehidupan makhluk awam itu setiap hari pasti seperti itu ya. Memang kita semua kita alami ya, tapi karena kita makhluk awam dan kita sudah dianggap sama guru kita master sebagai insan seci ya yang sedang melatih ya, makanya kita belajar untuk lebih untuk ke tahapan yang lebih tinggi ya, menjadi seorang praktisi ya. Bagaimana? Nah, itu kita jadi belajar mengikis ya sedikit-sedikit ya. Pada saat ada suatu masalah ya kita bisa sadar ya. Ya, coba kita selesaikan secara baik-baik. Jangan langsung emosi ya. Bisa kita kalau kesenggol ya mobil saya baru lecet ini langsung lah. Kamu gimana sih, nggak niat apa mata kamu buta gitu ya. Nah itulah, jadi setelah kita banyak belajar ya, kemudian kita mau memahami dan kita mau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, begitu kejadian atau fenomena yang kita alami ya, itu kita sadar, kemudian kita tarik napas ya, ya sudahlah, kita bisa selesaikan secara baik-baik, kita selesaikan ya. Nggak bisa diselesaikan, anggap saja kita lagi bayar hutang karma ya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikannya dengan jalan yang terbaik ya, itu batin kita berarti sudah mengalami suatu keseimbangan ya. Nah saya juga mau belajar terus ya, pokoknya fokus saya ya, saya berusaha saja deh ya, sebisa saya, memang segini adanya ya. Yang penting saya mau selalu berusaha mendengar apa sih itu ya yang harus saya pahami ya, apa sih yang harus saya praktekkan. Nah kita semua belajar ya, belajar bersama dan bersama-sama kita belajar ya. Itulah kata-kata Sesiung Hoklai yang selalu saya ingat, belajar bersama dan bersama kita belajar ya. Itu saja ya Sri Suce yang bisa saya sharingkan. Kanen Sri Suce, kanen Sesiung Sucemen. Kanen Gunawati Secie. Ya benar, setiap orang atau makhluk itu adalah pusa ya. Even semut juga ya pusa, mai pusa. Jadi yang baik maupun tidak baik, mitra bajik maupun yang jahat adalah datang untuk melatih kita ya. Jadi kita hendaknya senantiasa mengingatkan kita sendiri untuk bersyukur dan bersukacita. Nah, tadi masih pemenang kuis ya, dipersilakan ya untuk sharing. Mari kita menggenggam waktu, kita masih ada waktu untuk sharing. Apakah Herianto Sesyong atau Shirley Seje, Eli Sunarlin Seje, silakan ya. Yeni Lau Seje. Mari kita membagi. Nah, ini ada Ong Ciwe Sesyong ya. Ya, selamat pagi Siti Silakan Sesyong. CC. Ya, selamat pagi ya Sesiung CC. Ya juga kan ada kepada Sani CC yang tadi sudah mengawali ya. Kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari.
ya kangen ya kepada sesi-sesi yang telah sharing ya, sehingga kita bisa semakin banyak ya mendapat pengetahuan-pengetahuan ya, khususnya tadi juga dari Seceng Susiung ya. Ya, jadi memang inilah sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa terlahir sebagai manusia ini kita memiliki kesempatan yang tidak mudah ya. Dan juga kita memiliki tantangan-tantangan ya dalam perjalanan hidup kita ini karena adanya keinginan-keinginan kita yang kita tahu ya dengan istilahnya kama tanha ya. Ya memang dengan kita memiliki mutiara ini berarti kita mempunyai kekuatan yang ada dalam diri kita. Kekuatan inilah yang kita coba untuk bisa bangkitkan. Dan ini memang tidak mudah. Nah, oleh sebab itulah selalu diingatkan ya oleh Master bahwa ingat selalu dengan tekad awal kita, yaitu tekad kita apa? Yaitu selalu ingat. Karena memang seperti juga kemarin juga oleh Sisyong telah sharingkan juga ya, bahwa tekad itu kadang-kadang ya kita bisa lupa. Nah, oleh sebab itulah kita harus selalu ingat. Itu tekad kita ya tentunya sebagai murid Sang Buddha ya kita bertekad supaya bisa uh, keluar dari samsara ya lingkaran penderitaan ini, namun juga bersedia untuk kembali memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memiliki pertolongan yang memerlukan pertolongan karena kita ada di jalan bodhisattva ini. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita bersukacita, mempunyai tekad dan juga bersukacita karena kita memiliki kekuatan untuk mengatasi noda batin kita ini. Tetapi ini juga tidak cukup karena pentingnya tadi Mas mengingatkan kita untuk menyadari apa sih kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Di kehidupan yang lampau, kita mungkin kita tidak tahu apa kesalahan yang kita telah lakukan, tetapi kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di kehidupan ini. Nah, ini tentunya perlu perenungan ya, yang tadi juga telah diseringkan, perlu perenungan apa sih kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan di dalam kehidupan ini. Mengenai kehidupan sebagai seorang perumah tangga, mau tidak mau kita harus memiliki mata pencarian. Ya memang mata pencarian ini ya tidak mudah untuk kita bisa tidak kadang-kadang sulit untuk kita selaraskan ya dengan mata pencarian yang benar pada saat ini mungkin ya. Tetapi kita harus memang berusaha sedikit demi sedikit untuk merubahnya ya, merubahnya. Dan juga kalau kita sudah memiliki penghasilan yang banyak, di mana juga pernah diingatkan gudang harta yang kita miliki itu apakah kita kunci sehingga suatu saat pada saat kita meninggal, gudang harta itu tidak berkesempatan untuk eh, memberikan berkah di kehidupan kita selanjutnya. Oleh sebab itu, gudang harta yang kita miliki memang sebaiknya bisa kita eh, buka sehingga itu bisa mendukung kehidupan kita di selanjutnya. Namun kadangkala ada kekhawatiran ini harta ini akan menjaminkan di kehidupan kita di usia tua. Namun kita sama-sama tahu ya bahwa karma atau sila, dana dan sila itulah yang mendukung ini jaga kita. Nah, oleh sebab itulah dengan kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan di dalam kehidupan ini, ya kita bisa berusaha memperbaikinya, maka dengan
bukan hanya mutiara, namun juga gudang mustika yang kita miliki di dalam batin kita ini bisa sangat berguna di dalam kehidupan kita ini dan di dalam kehidupan kita selanjutnya ya. Sangat kangen ya kepada siswa-siswa yang telah sharing semuanya dan juga kepada siswa-siswa yang bersama-sama di Sifat Siang pada pagi hari ini. Kangen siswa-siswa, kangen. Kangen Om Ciwe sư兄. Ya, dari kehidupan ke kehidupan kita sudah berakumulasi begitu banyak karma ya. Jadi kita hendaknya bertobat dan juga kita bertobat, kita menjaga badan kita ini supaya kita bisa mempergunakannya badan kita ini dan juga kebijaksanaan kita untuk bersumbangsi untuk terjun ke lapangan untuk melakukan kebajikan dan dalam proses ini tentunya kita bisa memupuk kebajikan. Nah, Sesiong Sece, apakah masih ada Sesiong Sece yang ingin sharing? Kalau sudah enggak ada, kita persilakan Siapusa untuk membacakan kosakata. Oh, ini ada Linda Sece ya. Linda Sece, dipersilakan. Pagi Sri Haryati Suci. Ya, pagi Soalnya Sece. ya. Eh, tadi ada Suci, Sani Suci ya, Iya. orator ya. Ya, pagi juga ya. 感恩上人开始 pagi semua Sesiong Suci. 感恩 semua Sesiong Suci yang telah sharing ya. Hari ini sangat menarik ya. Jadi hari ini tentang perumpamaan baju ya, mutiara di balik baju. Jadi mutiara ini seperti ya tidak berwujud, tidak terlihat. Seperti tubuh manusia ini ya tidaklah kekal abadi, tidak bisa untuk bertahan selama-lamanya. Ya, kehidupan tidaklah yang kehidupan manusia ini tidaklah kekal yang tidak selama-lamanya tinggal di dunia ini. Ajaran Dharma sesuai dengan prinsip kebenaran sejati yang kekal abadi. Sang Buddha mengajarkan Dharma ya kepada kita semua dengan kendaraan besar. Ya, jadi tidak membeda-bedakan, sama rata, sama seperti memberikan kepada kita sebuah mutiara mani ya. Walau Sang Buddha dengan welas asih membabarkan Dharma kepada kita, namun kita tidak mengerti untuk menggunakan dengan tepat. Selalu tertutup oleh noda batin dan selalu tercemar oleh lingkungan luar. Buddha mengajarkan kita untuk mempraktekkan jalan bodhisattva yang sesungguhnya, yang terbebas dari segala noda batin dengan sendirinya. Ada memproses berkah dan pahala sukacita untuk menjalin jodoh yang baik secara meluas. Semua makhluk memiliki sifat kebudaan hati bodhi ibarat sebuah mutiara. Sebuah mutiara di balik yang tersembunyi di balik baju kita. Kalian semua Sesiong Suci. Kan Linda Sece atas sharingnya. Nah, apakah masih ada Sesiong Suci yang ingin sharing? Silakan ya, kita masih ada 3 menit loh. Baik, kalau begitu kita persilakan Siapusa ya untuk membaca kosakata. Sesiong Suci ditunggu ya.
感恩是高山人开始，感恩是个是博，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan mutiara di balik baju. Shui Chan, pertobatan air samadhi. Bao Tu Yu, perumpamaan mutiara berharga. Si Tu Yu, perumpamaan mutiara yang diikatkan pada baju. Pan Tian, melakukan inventarisasi. Xing Zu, Zuo Wo, berjalan, diam, duduk atau berbaring. In Yuan Shuo, pembahasan tentang sebab dan kondisi. Hua Cheng Yu Pin, perumpamaan kota gaib. Yi Xu Hong Gong, metode berbeda tetapi mengarah pada hasil yang sama.感恩这个是博早上好。 Kangen kepada Mabel Xiao Pusa dalam membacakan kosakata, juga kangen kepada Sucing Sesiong, Bibilan Sejie, Johannes Sesiong, Rimba Sesiong, Gunawati Sejie, Ong Jiwei Sesiong, dan Linda Sejie atas sharingnya. Nah, mari kita mengakhiri Shinfasyang hari ini dengan memberi penghormatan kepada Buddha dan Mazda. Sesiong Sejie, Qing Qi Li, Qing He Zhang, 向佛菩萨及上人许行三温训礼，温训。 再温煦，三温煦，感恩师兄师姐，明天见，祝福大家，感恩师兄师姐们， Ya, karena ya. Sampai jumpa师兄师姐 jangan lupa absensi ya. Oh, Jen.